Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rini Elsasiante dengan NIM 17030300019, kelas A semester 7 dari program studi sosiologi. Video yang saya buat ini merupakan tugas ke-9 dari mata kuliah sosiologi terapan. Dari buku yang saya review mengenai politik konflik cyber, di mana politik of cyber konflik ini berfokus pada fenomena konflik di lingkungan yang dimediasi oleh komputer dan internet, dan melihat file cara itu berdampak pada politik, masyarakat, dan budaya. Buku ini membahas lingkungan teknologi saat ini dan penyelidikan. Ada beberapa poin utama. Yang pertama, kekuasaan partisipasi dan demokrasi dalam politik internet. Yang kedua, keamanan internet, perang informasi dan terorisme dunia maya. Yang ketiga, konflik dunia maya sosiopolitik seperti gerakan sosial melawan pembangkang. Yang berikut, pemerintahan dan sensor internet di berbagai negara, konflik dunia maya etno-religius, dan analisis peran internet dalam organisasi protes anti-perang selama konflik Iran 2003 dan pengaruhnya terhadap liputan media dan dampak perang di internet itu sendiri. Pada bagian pertama dalam buku ini membahas mengenai menemukan kembali pemerintahan di era informasi. Bab ini membahas masalah politik tentang bagaimana gerakan sosial baru menggunakan media postmodern seperti internet untuk mencapai tujuan politik tradisional sebagai demokrasi, kekuasaan, dan partisipasi di era globalisasi. Dalam istilah politik, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik masyarakat individual, merangsang partisipasi warga, mengukur opini publik, pelanggaran akses warga negara ke pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pemilih pendaftaran, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Bab ini membahas bagaimana konsep dan isu tradisional cocok dengan global media postmodern. Ini telah melihat gerakan sosial awal dan penggunaan media atas internet. Menjawab pernyataan apakah internet meningkatkan demokrasi, menganalisis bagaimana masalah kekuasaan dan partisipasi terkait dengan internet diperiksa global koneksi internet, dan membahas sifat postmodern media. Bab selanjutnya, bab 2 yang membahas mengenai teori informasi di pemerintahan. Model mobilisasi sumber daya klasik untuk memobilisasi sumber digunakan. Proses pemikaian dan struktur peluang politik untuk dianalisis bagaimana ini terpengaruh ketika gerakan sosial baru memanfaatkan internet. Dalam pengertian yang sangat terbatas, gerakan sosial terdiri atas dua. Yang pertama, jaringan kelompok dan organisasi yang dipersiapkan untuk dimobilisasi aksi protes untuk mempromosikan perubahan sosial. Dan yang kedua, individu yang menghadiri kegiatan protes atau menghormati sumber daya tanpa harus terikat pada kelompok gerakan atau organisasi. Bab selanjutnya, bab 3 tentang studi masyarakat informasi. Bab ini mengungkapkan lingkungan konflik dunia maya dengan menganalisis istilah yang terlibat dengan perdebatan saat ini dalam perang informasi dan keamanan. Lebih khusus lagi, termaksud analisis tentang peretas informasi perang
terorisme dunia maya, analisis keamanan internet, dan sosiopolitik konflik dunia maya, implikasi. Internet gencar digunakan oleh para aktivis sosial dan juru kampanye di seluruh dunia. Internet dengan cepat memasukkan informasi tangan penyelenggara, memungkinkan replikasi cepat dari upaya yang berhasil, memungkinkan pengguna untuk memilih tingkat aktivitas mereka dan membantu mempublikasikan kampanye. Bab ini juga membahas lingkungan konflik dunia maya dengan mendefinisikan istilah yang terlibat dan pendekatan yang diambil melihat teori terorisme, informasi perang, analisis keamanan internet, dan implikasi sosiopolitik konflik dunia maya. Ada dua jenis. Yang pertama, antara suku atau agama yang bertikai dunia maya sebagai yang mereka lakukan dalam kehidupan nyata, dan yang kedua antara gerakan sosial dan antagonisme institusi. Bab selanjutnya bab 4 yang membahas mengenai pemerintahan elektronik nasional. Bab ini membahas tentang konflik dunia maya sosiopolitik, memberikan penjelasan tentang bentuk dan jenis konflik dan contoh pembahasannya. Sebagai gerak anti-globalisasi, konflik siber sosiopolitik dapat ditempatkan ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, yaitu mereka yang paling peduli dengan isu global seperti lingkungan, isu dalam kaitan dengan tingkat negosiasi dengan pemerintahan yang terbuka untuk diperdebatkan. Yang kedua, ada kelompok yang cenderung tidak mau bernegosiasi dengan pemerintah, seperti mereka prihatin dengan masalah-masalah seperti pembebasan mereka sendiri dari kendali negara. Bab ini mengkaji contoh empiris dari konflik sosiopolitik siber dan penggunaan internet oleh para pembangkang melawan pemerintahan otoriter. Khususnya itu telah melihat gerakan anti-globalisasi dan penggunaan para pembangkang Cina jaringan serta strategis balasan pemerintahan Cina. Bab selanjutnya, bab 5 membahas mengenai pemerintahan daerah elektronik. Pada bab ini membahas mengenai konflik dunia maya etnoreligius yang terjadi di daerah Kosovo, Israel, Palestina, India, Pakistan, Amerika Serikat, Cina. Konflik dunia maya India, Pakistan, dan Amerika Serikat, Cina yang dianggap konflik dunia maya etnoreligius yang membahas berbagai konflik dunia maya yang lebih bersifat etnik, yaitu Cina Taiwan, Cina Jepang, dan Kolombia, untuk memasukkan bukti empiris dan diskusi tentang berbagai jenis konflik dunia maya. Setelah Presiden Taiwan Teng Hui berbicara tentang teori dunia dua negara kepada menggambarkan hubungan antara Cina dan Taiwan dalam apa yang dipandang oleh banyak sebagai deklarasi kemerdekaan, banyak hacker Cina menyerang situs web pemerintahan Taiwan. Konflik siber etno-religius dan sosiopolitik menunjukkan bahwa serangan mengikuti konflik yang sebenarnya, dan karena itu terkait erat dengan dunia sebenarnya. Dunia maya dapat digunakan sebagai media pertempuran untuk peperangan di masa depan, seperti beberapa ahli membantah. Di sisi lain, dalam mengejar potensi penggunaan positif internet sebagai alat komunikasi dan resolusi konflik antar pihak yang berseberangan dalam suatu konflik Palestina-Israel muncul sebagai konstruksi. Bab selanjutnya, bab 6 yang membahas mengenai pemerintahan nasional dan pengendalian internet. Bab ini membahas tingkat peran internet dalam konflik, pengaruhnya terhadap organisasi dan penyebaran gerakan perdamaian, dampaknya
tentang liputan perang dan masalah konflik dunia maya terkait perang. Sebelum menggali lebih dalam, akan sangat membantu untuk menjelaskan kembali hal itu. Dengan munculnya internet, bentuk-bentuk konflik baru telah muncul. Bentuk-bentuk ini tidak terkait langsung dengan perang informasi, tetapi lebih tepatnya terhubung ke yang lebih halus, bentuk network sosial, di mana gerakan sosial baru, kelompok etnis dan teoritis menggunakan internet untuk mengatur, memperoleh sumber daya dan penyerangan di sisi lain. Bab selanjutnya, bab 7 yang membahas mengenai politik konflik siber. Permasalahan konflik politik yang dimediasi oleh komputer lingkungan. Yang pertama yaitu pernyataan ditunjukkan tentang bagaimana konflik etnis seperti kekuasaan, partisipasi, dan demokrasi cocok dengan global post-media modern, internet di era globalisasi. Berikut ini adalah argumen dan analisis 3 teori. Yang pertama, teori media, teori gerakan sosial, dan teori konflik sebagai cara untuk memahami 2 jenis konflik yang diidentifikasi, yaitu etno-religius dan sosiopolitik. Dan yang ketiga yaitu analisis yang dilakukan terhadap lingkungan konflik cyber dengan cara menyelidiki latar belakang sejarah untuk fenomena konflik dunia maya, perang informasi, terorisme dunia maya, dan analisis keamanan internet. Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Buku ini membahas masalah konflik politik yang dimediasi oleh komputer lingkungan. Yang pertama yaitu pernyataan yang ditunjukkan tentang bagaimana mood konsep etnis seperti kekuasaan, partisipasi, dan demokrasi cocok dengan global post-media modern, internet di era globalisasi. Dan yang kedua, dalam bab dalam buku ini yaitu jenis konflik dunia maya ini dianalisis, dan contoh yang diberikan termasuk internet Israel Palestina, India Pakistan, dan anti perang dan anti globalisasi konflik siber, dan termasuk diskusi tentang konflik siber disiden dengan pemerintahan. Saran yang pertama, bagi masyarakat, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik masyarakat individual, merangsang partisipasi warga, mengukur opini publik, pelonggaran akses warga negara ke pejabat pemerintahan, menawarkan forum publik, menyederhanakan pilihan pendaftaran, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Masyarakat sebagai warganet perlu menggunakan internet sebagai wahana politik, sebaiknya dengan tujuan mendukung suatu kebijakan publik dan memobilisasi perannya dalam identitas sosial. Efek dari media yang memunculkan dampak positif dan negatif harus difilter oleh setiap individu, terutama menyangkut isu-isu politik. Proses pemfilteran ini didasarkan pada faktor internal individu dan faktor eksternal. Yang kedua, bagi pemerintah, kebijakan publik menyangkut media tidaklah mengandung unsur sara yang membedakan penduduk berdasarkan golongan dan status tertentu dalam partisipasi politik. Penyebaran berita hoaks di media menyangkut isu-isu politik perlu diminimalisir karena dapat mengancam kekuasaan dan pertahanan negara. Media internet sebagai medan pertempuran perang di masa depan dan sebagai alat komunikasi resolusi konflik antara pihak yang berseberangan dalam suatu konflik perlu diperbaiki agar internet digunakan untuk alat komunikasi kerjasama yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, dengan cara mengubahnya menjadi ladang bisnis yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat virtual.
Sekian video singkat dari saya. Terima kasih.